Sukses dalam dunia bisnis tentunya bukan perjalanan yang singkat yang dialami oleh seorang Yasin Aziz. Nah, boleh kita tahu atau boleh pemirsa tahu khususnya di Sulawesi Selatan supaya ini bisa menjadi motivasi nih untuk mereka, bagaimana sih perjalanan bisnis dari seorang Yasin Aziz awalnya nih dalam membentuk atau masuk dalam dunia bisnis seperti apa, Pak? Jadi saya ini lahir di kampung sekampung-kampungnya. Ya, tempat lahir saya dari gunung, turun dari gunung, lewat sungai, lewat sawah, lewat kebun, sampai di sekolah. Dalam perjalanan itu tanpa alas kaki. Jadi ini saya bukan siapa-siapa. Ini luar biasa saya bisa panggil saya di sini. Namun pada saat itu saya sering mengatakan bahwa kita ini kan jangan lahir. Saya tidak sependapat, kurang sependapat kalau lahir itu orang miskin. Saya anggap bahwa saya ini dari prihatin. Ya, karena merasa prihatin, nah, ada keprihatinan. Di mana ada keprihatinan itu bahwa harus berubah. Iya, harus berubah. Nah, jadi saya melihat pada saat itu teman main semua kita ini. Jadi kita di kampung itu betul-betul kampungan. Bagaimana tidak kampungan? Ya kan? Listrik tidak ada listrik. Ya kan? Pipanisasi tidak ada. Sekarang orang mengeluh air keruh itu tuh sudah tinggal putar pipa, putar keran, ya. Itu tidak mandi di sungai, ya. Minum air sungai. Berarti lahir di kampungnya lagi kampungnya. Kampungnya sekampung-kampungnya. Di Kabupaten Baru. Kabupaten Baru saya Kalau tepatnya. boleh tahu di mana Pak letak? Letaknya itu di Desa Lompok Tengah. Desa Lompok Tengah. Kecamatan Tanetiriaja. Saya lahir tepatnya di Pare. Di Pare. Pare. Terus ada naik lagi, ada namanya Bulu. Bulu itu lipat nama Kawani. Saya lahir di lereng gunung itu. Jadi dari kampungnya kampung ya. Kampungnya kampung. Seorang Yasin Aziz ya. Jadi tidak menutup kemungkinan mungkin teman-teman yang lahir jauh dari bisa dibilang jauh dari peradaban ya, jauh dari perkotaan, tapi tetap bisa sukses ya menjadi kemauan. Ini sejak sekolah ini sudah ke kota atau masih di kampung itu Pak, atau SMA? Di kampung. Saya SMA sudah di Makassar. Oh, SMA langsung pindah ke Makassar. Nekat ke Makassar. Nekat ke Makassar. Kenapa bisa nekat nih Pak ke Makassar? Ya, kenapa nekat? Ya kan tanya orang tua, saya mau ke Makassar sekolah SMA. Tapi kan orang tua itu, ya bukan dia juga, jangan. Orang tua saya waktu itu cuman meneteskan air mata saja. Ayo saya bilang semangat, ya kan, pakai bahasa daerah. Ya saya bisa, ya kan, doakan saya. Bermodalkan doa orang tua ya. Orang tua, dorongan semangat orang tua, dan saya akan membuktikan, saya bilang. Karena kehendak Tuhan bisa berubah. Oke, jadi langsung memilih kota Makassar. Kota Makassar. Jadi SMA. Iya. Jadi saya sekolah di Makassar itu pergi jual sepatu satu pasang apa, ya kan? Sambil sekolah jual sepatu satu pasang ya, sebagai sampel keliling ya, dari asrama ke asrama, teman-teman dari kampung itu sampai dicicil, diansur. Belinya di mana? Beli di Sentral. Oh, di Sentral. Ini tahun berapa kan nih, sekitar tahun berapa ini? Iya, itu tahun 80-an. Tahun 80-an ya, dari kampung terletak jauh dari Kota Baru juga. Ini langsung memilih SMA di Kota Makassar. Gitu. Ini dorongan sekolah di Makassar ini dorongan sendiri atau ada dorongan dari orang lain ya Pak?
Saya dorongan sendiri. Dorongan sendiri, sendiri ke Kota Makassar. Saya mau karena minimal bahwa saya mau tahu itu seperti apa di kota. Saya karena ini tidak berlebihan kekhawatiran. Kalau saya tinggal di kampung, nanti sudah kampungan nanti, ya kan? Bisa kampungan, kalau sudah kampung tidak bisa berhenti, minder nanti ya. Mumpung masih tamat SMP kita ke kota lah, biar anak kampung jangan kampungan, ya kan? Tapi ada lebih parah, saya pesan, jangan sampai lahir di kota tapi kita kampungan. Ya, jangan sampai lahir di kota kampungan. Ya. Berarti ini masalah mindset ya, Pak? Mindset itu. Betul sekali. Nah ini di usia masuk SMA itu mungkin antara usia 15 atau 16 tahun itu sudah berani meninggalkan kampung halamannya, langsung ke Kota Makassar, di sini sekolah. Terus bagaimana Pak perjalanan selama sekolah, melalui sekolah di situ sampai akhirnya temu bahwa saya harus berbisnis? Ya, saya di Makassar itu saya cerita dulu. Saya di Makassar bukan tempatnya enak-enak. Saya tinggal di asrama. Asrama itu lantainya tanah, dindingnya papan lapuk, catnya kapur, plafonnya itu gamaca. Iya. Di situlah tempat kita bernaung. Tapi untungnya ya ada asrama nih kali. Ada asrama. Itu disiapkan dari pemerintah ya waktu itu. Maaf, itu dari hibah dari orang tua dan alhamdulillah sekarang saya tidak lupa tempat itu. Masih ada sampai sekarang. Iya, sekarang itu tempat saya sudah jadikan yayasan dan saya sendiri ketua yayasannya Matam Pawalie. Dan itu jadi pantai asuhan. Iya. Mungkin sudah pernah ini ada beritanya bahwa LKSA itu tahun 2023 terbaik di Indonesia. Padahal dulu hanya asrama belepotan itu yang ditempati untuk berenang. Tapi kerja ya itu berada di wilayah kecil tapi jiwanya besar, mungkin itu yang kita harus dibawa, ditanamkan dalam diri seorangnya si Yasin Aziz ya saat bersekolah dulu. Nah, dan betul bahwa ke Makassar itu bukan untuk bersenang-senang ya dulu, tapi untuk sekolah. Masuk setelah menamatkan SMA ini mungkin SMA-nya mungkin penuh lika-liku juga ya mungkin Pak waktu itu, atau seperti apa? Wah, tentu saya kalau ada uang naik PT-PT, kalau tidak ada jalan kaki. Sekarang mau naik pesawat kapan pun bisa, dulu susah itu ya Pak untuk naik PT-PT pun susah dulu. Naik PT-PT susah, ya kan? Susah. Nah, setelah SMA apa nih Pak yang dilakukan? Setelah SMA saya mendaftar kuliah dan itu hanya saya jalani hanya sebentar saja. Baru saya merantau ke timur. Jadi saya pilih timur itu, saya mencari kemana saya merantau dan tidak ada, atau bila perlu tidak ada orang yang kenal saya, supaya saya bisa betul-betul bisa berjuang, bisa mandiri dan tidak. Ini kan orang Bugis Makassar itu sebenarnya masih banyak faktor gengsi yang biasa menghalangi kita. Kenapa saya merantau? Karena itu saya mau berubah. Apa saja saya kerjakan, satu hal sama orang tua lah. Kalau memang harus lakukan, yang penting itu halal. Jadi setelah tamat SMA merantau ke Timur. Memilih Timur teman-teman karena di sana tidak ada yang kenal ya. Memilih Timur tuh tidak ada yang kenal sama sekali, supaya bisa berjuang, bisa survive sendiri. Dan akhirnya di Timur inilah semua bermula ya Pak. Semua bermula. Ini di Timur Bapak memulai sendiri atau bertemu dengan orang hebat kah, atau bagaimana nih Pak di sana? Saya memulai
Saya tetap di sana jalan kaki. Bahkan saya tinggal numpang di rumah Kampung Marinir, dan itu jalan kaki juga. Jalan kaki maksudnya? Jalan kaki. Karena di pinggir laut rumah itu, di situ saya pertama saya tiba. Kemudian saya ikut ke namanya Baukau, ada di situ panitra yang panggil saya untuk bagaimana ikut saya dulu ya. Bisa ikut ke sana. Waktu itu saya buat alasan. Jadi saya punya uang 85.000. 85.000. Jadi saya ini dari minus sebenarnya. Nah, jadi ini karena ini malah ini merasa apalagi namanya kalau harus bercerita dengan itu, tapi ya itulah, karena itu yang ditanyakan, saya harus bercerita ya. Jadi waktu itu saya ke Timur. Jadi saya cerita dulu, saya mundur dulu ya. Jadi saya ke Timur itu naik kapal perintis, kapal tua, kapal elang, berlayar 1 hari 1 malam. Saya ditangkap di Alor, di Kalabai. Sempat ditangkap dan harus dipulangkan karena tidak memenuhi syarat untuk saya ke tim. Karena waktu itu harus ada izin bais dari Jakarta. Harus ada izin dan tidak memenuhi syarat karena saya pengikut. Sementara saya ikut yang saya ikuti itu naik pesawat, saya naik kapal tua. Tidak diajak naik pesawat. Iya, tidak diajak naik pesawat, ya. Dan memang belum pernah naik pesawat waktu itu, ya kan? Belum pernah naik pesawat. Jadi tangkap. Saya izin dulu, jadi sedikit saya waktu itu saya ingat itu melanggar. Karena seharusnya saya pulang tapi saya kabur. Kabur jalan kaki, kabur ke hutan jalan kaki. Baru saya bertanya, adakah jalan untuk saya bisa ke Timur? Ternyata dibilang ada kelotok-kelotok. Kelotok-kelotok itu ya, mesin ketinting kan. Di ujung kampung Alor kecil. Jadi saya itu jalan kaki 3 orang. Jalan kaki dari pagi hingga jam 6 sore baru sampai di situ, kabur. Nah, besoknya menjelang subuh kita naik kelotok bersama dengan hewan-hewan itu. Jadi bukan untuk penumpang. Bukan hewan. Saya sampai di sana. Jadi berlayar itu sehari semalam lagi. Dan itu kan iya. Kayak kadang-kadang kecil ya Pak, dan berani saja. Iya, diterpa ombak, digulung ombak, ya kan, kambing-kambing teriak semua di situ. Yang ada di pikiran kita, kapan ini kita tenggelam? Ya kan? Sampai ya kawan. Iya. Kapan kita tenggelam? Perjuangan ke Timur pun sedramatis itu ya Pak, dan akhirnya tiba di Timur. Ya, tiba di Timur. Alhamdulillah. Jadi ini sebenarnya tidak cukup untuk di studio ini. Kalau mau di ini, tapi yang jelasnya saya tiba di sana bukan enak-enak. Jadi memang betul-betul perjuangan. Tiba di sana juga, saya tuh pernah jual ikan di sana, pernah jual telur, pernah jual kacang-kacangan saya beli dari daerah, bawa ke kota, jual ayam, jual pakaian 3 lembar, 4 lembar. Sudah kayak mencoba semua ya Pak, dia selama merintis di sana. Iya. Nah, jadi 3 bulan saya berani kontrak tanah. Iya kan? Jadi waktu itu perjalanan 3 bulan, uang 85.000 sudah ada sekitar 5 juta.
hasil jual-jual bukan 5 juta, ya sekitar itu 5 juta. Hasil menjual pokoknya apa yang bisa dijual, akhirnya saya buat sewa, baru buat kios-kios kecil. Ya, singkat cerita 2 tahun itu kios berkembang sehingga bisa tokonya semi permanen. Itu sekitar 20 kali 30. Itu berkembang sampai saya ditumpuki barang orang-orang dari supplier dari Surabaya, dari mana. Dan itulah misi Pasaraya itu. Itulah waktu itu mulai dari UD sampai ke CP sampai 95 jadi PT. Misi Pasaraya. PT Misi Pasaraya. Oke. Jadi perjalanan membangun PT Misi Pasaraya itu benar-benar penuh lika-liku dan penuh tantangan lika-liku. Jadi di sana itu alhamdulillah supermarket, tempat perbelanjaan modern pertama di Timur Timur. Dan dibangun oleh orang Sulawesi Selatan. Dibangun orang Sulawesi Selatan. Orang baru, dari kampungnya kampung. Kampungnya kampung. Dan ini nih satu catatan. Wah maaf ya, kalau ada orang kita yang bagaimana ya, saya mau bilang begini. Saya sampai hari ini tidak pernah kerja sama orang Cina, tapi di sana itu saya pekerjakan orang Cina. Dan saya angkat manajer itu Cina Jakarta, namanya Stanley waktu itu. Karena kan ini juga adalah hal yang yang biasanya terjadi bahwa harus bekerja di orang Cina seperti ini, dan Pak Yasin Aziz itu tidak pernah bekerja di orang Cina, bahkan mempekerjakan orang Cina. Saya bekerja Masya Allah, ini adalah perjalanan yang luar biasa ya dari putra Sulawesi Selatan. Dan berkembang di sana akhirnya memutuskan untuk ke Makassar atau ke Sulsel. Itu seperti apa Pak ceritanya? Ya waktu itu sebenarnya ini ya, kita ini korban eksodus global karena kan Timur merdeka. Jadi itu sebenarnya ya oke lah, ada punya area dan wilayah itu, jangan saya jauh bercerita. Yang jelasnya waktu itu tetap kita masih fokus sana. Saya menyelesaikan proyek pemerintah, bekerja sama dengan ABRI, bekerja sama hampir semua instansi untuk membangun Timur. Dan saya menyelesaikan kontrak itu, ratusan kontrak saya selesaikan untuk pembangunan infrastruktur dan sebagainya, termasuk bermitra dengan koperasi, ada namanya dulu Wasarda kan. Itu mulai dari pembangunannya sampai sampai saya pelatihan untuk orang yang mengelola warung serba ada ya dengan koperasi itu. Alhamdulillah kita yang jalankan itu. Di Timur Timur. Jadi mungkin selama berpisah, selama merdeka itu ada waktu Bapak masih di daerah sana ya Pak, di Timur itu? Menjelang jejak pendapat, saya sudah mengetahui di pengetahuan saya ya bahwa itu Timur akan merdeka. Itu sebenarnya, makanya ini ada pengalaman bahwa yang namanya memberikan peluang referendum satu daerah itu jangan, mudah-mudahan cukup sekali terjadi ya. Iya berat itu, iya berat. Saya tidak yakin kalau coba-coba memberi referendum itu memungkinkan untuk merdeka. Nah beralih lagi ke masalah bisnis ini, mungkin masih banyak anak-anak muda nih Pak yang zaman sekarang gitu, yang kita tahu bahwa untuk membangun PT Misi Pasaraya itu sendiri melalui perjuangan, tantangan, lika-liku. Nah kalau misalnya Bapak ketemu sama anak muda yang baru mau berbisnis, Bapak mau bilang apa ke mereka? Dia memang harus jadi luar biasa. Kita harus bentangkan benteng yang kuat. Bentangkan benteng yang kuat. Sekarang ini
kita ini sebenarnya mungkin sudah banyak yang berbicara tentang pendidikan, peningkatan pendidikan. Tetapi mungkin yang harus diperhatikan harus sejalan dengan pembangunan mentalitas. Mental ya. Mental yang harus dibangun. Karena Indonesia kalau misalnya berteori, saya akui Indonesia tidak ada kurangnya untuk berteori. Tapi 1000 teori, 1 terrealisasi, mungkin itulah yang bisa dapat angka dalam dunia bisnis. Anak-anak muda pasti bisa. Dan beberapa anak-anak yang tadinya mau jadi PNS hanya singgah di saya. Tapi saya ganggu, iya kan? Kalau sama saya kerja, saya usahakan bagaimana sekali dicoba tetap disuka. Sehingga banyak yang sampai tua-tua, ada sampai pensiun. Yang lebih tua dari saya kan usianya sudah pensiun. Ya kan yang kerja di saya. Jadi anak-anak itu tergantung mindsetnya, cara berpikirnya, cara memandang sesuatu. Betul. Iya, ya, Pak, dan mentalitas, mental dan mindsetnya yang harus dibangun. Ya, jangan mental kerugu. Banyak judul pekerjaan, tetapi sekali mencoba judul itu harus diperjelas. Ya, kerja kecil tapi jiwanya besar, menurut saya jauh lebih baik daripada kerja besar tapi jiwanya kerdil. Itu banyak yang mungkin terjadi sekarang, Pak, sama anak muda yang kerja kecil jiwa besar dan kerja besar jiwa kecil. Banyak ya sekarang. Itu yang banyak. Jadi karena teori, jadi mau dikatakan itu berbisnis itu susah, memang susah. Karena berubah dari tiada untuk mau ada, itu termasuk bersakit-sakitan. Jadi saya rasakan itu, dan saya melihat, ya kan? Karena saya sudah merasakan pernah tiada dan pernah tidak ada waktu saya kena Exodus. Jadi saya katakan itu ada 2 orang sakit dalam dunia bisnis. Berjuang untuk menjadi ada, itu bukan hal mudah. Bukan hal mudah untuk bisa menggapainya. Berjuang untuk ada itu bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Berdarah-darah ya, bersakit-sakit dan kayaknya memang kalau mau sukses gitu. Yang memang harus bersakit-sakit. Harus ya, begitu. Oke, jadi mungkin teman-teman ini harus ya, meskipun mungkin kalau misalnya orang yang punya privilege gitu, bulan ini tetap memang harus ada masanya, itu harus berdarah-darah ya Pak untuk mencapai kesuksesan itu. Iya. Oke, nah terkait dengan Bapak sebagai Ketua DPP Kerukunan Keluarga Daerah Baru, ini kan sebagai Ketua Kerukunan Keluarga Daerah Baru, terus juga seorang pengusaha sukses. Ini kalau jadi masyarakat baru, kira-kira kita dapat privilege apa nih Pak dari seorang Yasir Aziz? Saya itu tuh ketua kerukunan daerah baru. Jadi karena adanya kerukunan, justru itu yang membuat saya hampir keliling Indonesia. Karena orang baru itu sendiri lebih banyak di perantauan daripada yang ada di baru. Lebih banyak di perantauan. Iya. Jadi kalau di baru itu sekitar 140-an ribu ya. Kalau di luar itu ada 200-an ribu. 200-an ribu. Iya. Dan ini yang dirangkul untuk apa nih Pak? Kalau iya itu macam-macam kegiatannya ada di luar karena tugas pegawai sebagai ABRI, sebagai polisi, hampir semua segmen, hampir semua job dia ini ada pengusaha dan sudah sampai ada yang buruh, ada yang orang pasar, semua, hampir semua sampai di Jakarta. Dan saya juga sendiri sekarang ya keliling, jadi kegiatan ya, di Sulawesi Selatan sendiri, kemudian di Jawa, Surabaya,
Oke, jadi dimanapun tetap ini ya, warga baru itu dimanapun berada tetap terikat dalam ini ya, dalam KKDB ini. Iya, itulah. Oke, nah untuk terkait dengan Yassin Aziz sebagai seorang pengusaha sukses dan saya juga enggak merasa wah, kami sih menyebutnya Bapak sukses ini dengan ini baru mungkin sedikit ya yang diceritakan, tapi itu sudah sangat-sangat sukses, Masya Allah. Itu perjuangan yang berdarah-darah dan semuanya. Ini kalau menurut sejauh ini Bapak sendiri bagaimana melibatkan masyarakat gitu dalam maksudnya kita mau tahu nih apa sih misalnya kontribusi seorang Yassin Aziz khususnya untuk daerah baru gitu. Saya tidak pernah merasa bahwa saya berkontribusi. Itu pun kalau ada yang mengatakan hanya orang yang mungkin ada yang dia rasakan. Saya tidak pernah merasa bahwa saya memberikan kontribusi banyak. Tetapi melalui kesempatan ini saya mengatakan mungkin ada yang tahu atau ada yang belum tahu bahwa satu-satunya kabupaten di Sulawesi Selatan yang tidak ada modern market dari luar itu di Baru. Iya, betul. Saya setiap ke sana itu sudah pasti, dan itu kayak saya kan kuliah di pariwisata, biasa membawakan materi guiding, itu betul-betul kita announce ke orang-orang bahwa di sini tuh tidak ada modern market, katanya untuk menjaga kestabilan ini orang-orang di sana, perekonomian di sana. Atau seperti apa nih Pak? Iya, mau dikatakan kestabilan, saya kan katakan kalau ini kan lebih dewasa daripada yang lainnya itu. Saya mau mengatakan bahwa modern market yang ajari orang Sulawesi Selatan itu beberapa kabupaten dan kota, bikin modern market itu orang Sulawesi Selatan sendiri loh. Jadi itu misi Pasaraya itu berdiri sejak tahun 87. Di Baru juga? Bukan, di luar, di Timur-Timur bikin. Jadi kembali di ini sejak tahun 99 sudah mulai ada di Baru, dan tahun 2000 beberapa kabupaten termasuk itu kota Madya Palopo pertama bikin modern market itu adalah misi Pasaraya. Jeneponto, Sopeng, ya, Sidram, itu misi Pasaraya pertama. Jadi tentu sekarang ya bukan sudah beberapa yang hadir, tapi hilang juga, hadir hilang. Tapi ya, misi Raya tetap ada. Ya alhamdulillah ya misi Pasaraya. Jadi kalau ada mungkin ada yang lebih besar, tetapi itu datang berikut. Setelah besar. Betul ya, misi Pasaraya itu ada di mana-mana teman-teman, dan itu dimulai dari perjalanan yang penuh dengan lika-liku yang sekarang mungkin sangat memudahkan masyarakat ya untuk kehidupan sehari-harinya gitu, membeli apapun di sana. Di misi Pasaraya itu dari perjuangan seorang Yassin Aziz teman-teman yang berdarah. Ya sesuai dengan podcast kita sebelumnya yang banyak mungkin cerita dari tadi teman-temannya, kurang lebih mungkin sudah 30 menitan ya membahas tentang bagaimana akhirnya misi Pasaraya bisa tumbuh dengan baik, bisa membantu masyarakat, memudahkan masyarakat. Tumbuh, berjuang, berkembang bersama-sama. Iya, bersama-sama. Nah, kalau boleh tahu resolusi bisnis 2025 dari seorang Yassin Aziz setelah menggeluti banyak bidang ya tidak bisa mungkin kita spill satu persatu di dalam podcast ini karena terbatas waktu. Ini resolusi bisnis 2025-nya seperti apa nih Pak? Resolusi bisnis itu sama-sama kita ketahui kurang lebih artinya bahwa keadaan yang sama dengan pandangan yang sama, ya. Jadi situasi yang sama, ya. Jadi kalau menurut saya, ya boleh dengar, tapi jangan membuat kita gelisah. Bahwa ada yang ini kan ada yang mengatakan kita lebih baik keadaan tahun ini daripada tahun 2025. Ada juga yang optimis dan sebagainya. Itu mungkin areanya pemerintah ya. Areanya pemerintah. Yang jelasnya situasi mungkin sama, tetapi formulasi yang kita berikan, apa yang kita lakukan
kita melakukan sesuatu yang berbeda, masa sama hasilnya dengan beda usahanya, kan begitu. Jadi bagaimana supaya hadir selalu, jangan biasa-biasa, karena luar biasa itu tidak mesti harus wow ya. Luar biasa itu karena tidak seperti biasanya. Iya kan? Jadi hadir dengan tidak biasa-biasa ya, tidak harus luar biasa tapi tidak biasa-biasa. Iya. Oke, ini resolusi yang sangat bagus ya. Tidak biasa-biasa tapi tidak harus luar biasa. Yang penting berkembang ya Pak. Yang penting definisinya itu yang penting berkembang. Nah, terakhir mungkin boleh dong Pak titip ini buat teman-teman apalagi yang masih muda, kiat-kiat suksesnya untuk mereka Pak, terakhir sekaligus closing statement. Silakan. Maaf, ini saya katakan bahwa ini sekali lagi saya menyampaikan selamat ulang tahun Prokes Raya Sulsel ya. Ini karya nyata yang dilakukan. Ya, tentu memberi informasi. Karena adanya informasi, komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik itu adalah berbagi pengetahuan. Tentu di situ fungsinya. Oleh karenanya, yang penting itu kita perjelas. Di mana waktu masih SD ini pelajaran SD. Kita tinggal tambah sedikit saja. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Di mana ada jalan, situ ada proses. Di mana ada proses, di situ ada hasilnya. Di mana ada hasilnya, ditentukan dengan perbuatan dan cara berpikirnya. Ya kan, tentunya pikirannya yang baik-baik, ya insya Allah hasilnya yang baik-baik juga. Pikiran yang baik-baik, insya Allah hasilnya baik juga. Yang harus kita garis bawahi bahwa semua berproses, teman-teman. Semua berproses, tidak langsung A langsung ke Z ya, tapi ada B, C, D, E, F, G-nya ya Pak. Dan ini ditekankan untuk anak muda ini semua berproses, intinya mau berkembang gitu. Ini adalah ketua dari seorang pengusaha sukses yang wajib kalian nonton dan wajib kalian notice teman-teman ya. Terima kasih banyak ini buat Bapak Yasin Aziz sudah mau bercerita nih, masih banyak sesi kepo sekali, masih banyak yang mau ditanyakan, tapi mungkin karena terbatas oleh waktu mungkin kita bisa ketemu di lain kesempatan. Ya, terima kasih dan terima kasih. Semoga mungkin masih berkenan ya untuk video part 2-nya nanti. Iya, makasih. Terima kasih banyak, dan untuk pemirsa Harian Rakyat Sulsel, nantikan video berikutnya di channel YouTube Harian Rakyat Sulsel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.